Terus? Terus pertanyaan saya gini Pak Haji, sudah 2 minggu ini calon ini susah dihubungin gitu loh Pak Haji. Apa ada perempuan lain atau bagaimana gitu loh Pak? Posisi keluarga kan udah pada tahu semua kalau saya itu mau menikah gitu sama dia gitu loh Pak Haji. Gimana itu supaya dia lengket mak kita gitu Pak Haji? Nih, ntar saya bantuin jawab ya. Tapi ibu jawab dulu yang jujur. Ya. Ibu inget-inget, kapan ibu terakhir ML sama dia? Coba jawab. Nggak pernah. Coba inget-inget dulu. Nggak pernah. Coba dulu. Kan belum nikah Pak Haji. Dulu kemarin pas baru kenalan. Belum, masih dijaga. Kapan terakhir ibu ngeremes alat kelaminnya dia? Kapan ya? Udah 4 bulanan lah, 4 bulanan. Tapi Oke. kalau sampai menjulang ke situ mah enggak. Kapan? Cuma periksa doang. Boleh, gitu di ibu rumah periksa aja. ya. Kapan dia periksa? Kapan dia remes alat kelaminnya ibu? Enggak. Dia enggak ngeremes punya saya. Kapan terakhir ibu nawarin nenek sama dia? Enggak. Enggak, karena kan masih pacaran Pak Haji, belum terikat. Tapi ibu kapan terakhir ngukur alat kelaminnya dia? Enggak ngukur, cuma megang doang. Oh, nggak pakai meteran? Harusnya pakai meteran. Pakai meteran diukur. Enggak berani Pak Haji, itu juga masih posisinya masih. Kenapa nggak ngukurnya pakai karet? Gampang. Jadi gini, ibu beli celana dalam laki-laki. Iya. Di celana dalamnya ditulis namanya dia, bin. Nanti ibu taruh di tempat beras. Iya. Biar boleh tempat beras, boleh di pendaringan, boleh di tempat beras di ember, boleh tempat beras di rice cooker atau beras di kosmos. Nanti celana dalamnya dia diuruk pakai beras. Sambil ibu ngomong, kawinin gue ya. Pokoknya nggak mau tahu lo kawinin gue. Setiap hari diajak ngomong tuh beras. Nanti dia ngawinin ibu. Amin. Ini berlaku buat semuanya. Jadi walaupun bukan celana dalam dia ya Pak Haji. Yang manjur mah celana dalam dia. Kalau bisa ibu japri dia. Tolong dong paketin celana dalam lo. Kata Pak Haji mau gue tukerin sapi gitu. Celana dalam baru nggak apa-apa ya? Hah? Celana dalam baru nggak apa-apa ya? Iya. Ibu nyimpen nggak celana dalam dia kalau boleh tahu? Nggak ada. Nah, Nggak ibu ada, Pak. berangkat dah ke sana nyusul. Ambil celana dalamnya dia. Ibu Sumatera ibu dulu, berdiri, iya ibu berdiri di jemuran. Kalau pas dia lagi nggak ada, ibu ambil celana dalamnya. Nanti ibu ngomong di celana dalam itu di beras. Apa yang ibu omong nanti kejadian. Amin. Allahumma amin. Ini berlaku buat semuanya. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan dong. Celana dalam. Yuk, Bapak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Pak Haji O. Abdul Kohar dari Sentul City. Sentul City. Desa apa? Desa Babakan Madang. Babakan Madang. Desa Kecamatan Babakan Madang. Babakan Madang. Iya. Lahir di sana atau tinggal di sana? Lahir di Madang, Babakan Madang. Lahir di Madang. Ya. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji ini saya kan buka jahitan di rumah. Jadi sekarang pengen ngetop Jahit Pak Haji. baju laki-laki atau baju perempuan? Baju laki-laki Pak Haji. Laki-laki. Tailor Pak Haji, cuman Tailor. Iya. Pengen ngetop aja lah gitu ya. Pengen rame. Ya, betul. Tapi Pak yang Haji. jahit nggak pada bayar. Bagaimana? Bayar Pak Haji. Nah gitu Pak Haji. Jadi anak ini punya utang, saya punya utang 40 juta Pak Haji. Itu yang atas nama saya Pak Haji, yang bayar anak. Tapi anak kan sekarang udah bercerai. Jadi ke bapak kebingungan nih bayarnya gitu Pak Haji. Pengen buru-buru lunas Pak Haji. Bagaimana caranya gitu Pak Haji? Gimana caranya utangnya biar cepat lunas? Iya Pak Haji. Yang tadi saya ajarin ke ibu sama kayak bapak. Oh iya. Bangun Ya. jam 00, Oh. senyum, mandi pagi, Iya, Pak. tahajud, Iya. paksain baca Quran. Ya Pak Haji. Sebelum ajan bapak udah duduk di masjid. Oh gitu ya Pak Haji. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Bapak mau berapa? 10.000, mau 1.000, mau berapa? Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Iya, Sholat iya. Badiah Qobliyah nggak bolong. Iya. Kan tadi saya sabdain, Iya. bulan ini harus lunas. Iya. Nanti lunas semuanya. Amin. Udah saya sabdain. Yang penting bapak tinggal ngerjain. Iya Pak Haji. Bisa? Iya.
Sip. Jahit. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin Pak Haji suruh saya naik kuda. Kudanya kan Pak Haji suruh aku naik 5 kali, cuma Mana orangnya? Diri. Diri. saya naiknya cuma 1 kali Pak Haji karena aku takut jatuh, jadi cuma 1 kali, 4 kalinya belum. Kata Pak Haji kan harus 5 kali. Iya. Tapi aku takut, terus aku hijab aja di tempat. Aku bilang, amin kan ya kuda pulang dari sini, saya cair 10 miliar. Terus kudanya angguk-angguk aja gitu. Terus saya pergi ke si Bolong lagi, saya bilang si Bolong, amin kan ya saya pulang dari sini, saya cair 10 miliar. Bolong angguk terus sampai 3 kali, gitu Pak Haji. Terus gimana Pak Haji? Ibu kan kurang 4. Hah? Kurang 4 kali naik kuda. Ya, Bisa gak Ibu gantiin naik orang Demak? sudah. Ini kita jadiin kuda aja nih orang Demak. Gimana? Ibu paksain naik Oh iya, kuda besok 4 pagi kali. aja ya? Iya. Paksain naik kuda sampai 5 kali. Oh. Paksain. Sambil ditepok-tepok. Oh iya ya. Bisa? Bisa Pak, besok pagi. Harus terkabul. Amin. Nanti Ibu ngobrol lagi sama si Bolong. Tepok-tepok lagi naik kuda. Iya. Besok ngobrol lagi si Bolong. Iya, iya Pak. Bisa? Bisa, bisa. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Terima Lord. kasih. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Haji Hidayat Haji Hidayat. dari Pandeglang. Pak. Dari Pandeglang. Iya betul. Karena saya dahulu suka bawa jemaah umroh, ya. Tahun berapa itu? 2004 saya berhenti bawa umroh Pak. Nggak mau, saya nggak mau lagi. Total nggak mau. Terus? Sekarang nggak mau aja umroh, nggak mau. Nah sekarang saya begini Pak ya. Karena rumah saya mau jatuh, udah jelek rumah saya, udah jelek mau jatuh aja Pak ya, rumah saya. Jadi saya itu sering kesini Pak, minta tolong doanya supaya bantu doanya oleh Bapak, rumah saya supaya kebangun Pak, begitu aja. Rumah saya supaya kebangun Pak. Berarti Bapak kan butuh uang. untuk bangun. Betul. Kenapa Bapak bangun nggak jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz semalam. Begini Coba Pak, paksain. Pak begini saya tuh pinggir rumah saya kan saya suka mandi Pak, jam 00 mandi di pinggir rumah saya sampai telanjang. Bener aja, sengaja saya di pinggir rumah saya. Bapak telanjangnya di mana? Di pinggir rumah saya. Di rumah. Iya, jam Kenapa 00. nggak di perapatan? Sampai pakai ini pandan Pak. Hah? Sampai pakai pandan. Saban Sambil? biji, sambil pandan saban biji saya pakai, saya mandiin. Saking saya punya rumah Pak, rumah saya jelek, sengaja. Jatuh rumah saya Pak. Iya, Bapak wajib bangun jam 00, Iya. senyum, mandi, tahajud, sholat tahajud, terus baca Qurannya 12 juz, bisa gak? Bisa tuh belum 12 juz Hah? belum 12 juz ya. Insya Allah saya usahain Pak nanti ya. Iya. Usahain saya. Bapak sholat taubatnya 68 kali, wajib. Bapak tidak boleh punya sifat 18, wajib. Sedekah subuh wajib, mau berapa aja, mau 1000, mau 2000, wajib. Sholat badiah qobliyahnya wajib. Sedekah Jumat barokahnya wajib. Itu aja. Nanti saya sabdain cair 10 miliar. Amin, subhanallah, amin ya Tapi Allah, kalau ya Rabb. Bapak nggak ngerjain gimana saya mau sabdain? Nggak mau saya. Saya ngerjain terus Pak, terus sengaja saya ngerjain terus. Ngerjain terus Pak. dari Kerjain sini. dulu baru Ah, sabdain. insya Allah, Masa Pak. sabdain dulu baru Insya Allah, kerjain. insya Allah. Kerjain dulu. Insya Allah. Bisa gak? Insya Allah Pak, insya Allah. Bangun jam 00. Setiap tahun bangun aja jam 00 Pak saya. Setiap hari Mandi. juga mandi langsung. Tahajud. Iya, Baca Quran 12 juz. baca saya. Hah? Diulang-ulang sama saya. Baca Quran 12 juz. Baca Quran saya. Berapa juz? Paling 12 juz saya, nggak sampai 30 juz. 12 juz. Ah. Paksain. Dipaksa itu Pak udah. Bisa. Bisa insya Allah. Ya. Iya.
Iya, nanti Bapak kan anak yatim hari ini yang tahajud ada 100 anak. Iya. Bapak usap semua anak yatim. Iya, itu saya suka usap, nah, saya suka Usap. Iya, bisa. Nanti terakhir di paling pojok kan ada ibu yatim, cium keningnya ibu yatim. Insya Allah, Pak. Insya Bisa. Allah. Insya Allah. Nih, kalau. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Pangandaran, nama saya Erni. Dari Pangandaran. Pangandaran. Ya, saya mau testimoni yang keberapa kali ya. Kemarin saya hari Selasa, Pak Haji, habis sembahyang tahajud, terus ijab subuh kan. Lepas ijab, terus saya ikut nyapu-nyapu sama Pak Ari. Pulang saya ke kontrakan, sampai kontrakan jam 8, jam 9 saya sholat duha. Saya ngerjakan wirid yang 18 ulangan itu yang 999, sampai jam 3. Jam 4 alhamdulillah ada orang transfer 1 juta. Amin. Cair 1 juta, namun Oh, iya. saya tolong sabdain Pak Haji mau cair 10 miliar. Ya itu bulan dulu ini. praktekin dulu baca Qurannya 12 juz gak? Iya sih, selalu saya baca Quran gitu. Berapa juz? Ya kadang-kadang habis 3 juz, Nggak 4 mau, juz. saya maunya 12 juz. Dari jam 00 sampai matahari terbit saya maunya 12 Iya. juz. Paksain Bu. Iya. Bu, ini amit-amit jangan baik jangan sampai ya. Amit-amit jangan baik jangan sampai. Ini Pak, amit-amit jangan baik jangan sampai. Iya. Ibu meninggal. Iya. Ibu dikubur. Iya. Anak nengokin kuburan kita, mantu nengokin kuburan kita. Iya. Setahun cuma 2 kali Bu, mau puasa mau lebaran. Iya betul emang. Apa dia tiap hari nengokin kuburan kita ngirim doa? Enggak, dia sibuk. Tapi kemarin waktu masih di rumah mah ya sering sampai 12 juz waktu di rumah mah. Berhubung di sini kan kadang-kadang Ya Ibu waktunya pulang dulu, sebentar. pulang dulu 12 juz baru saya sabdain. Saya maunya dari jam 00 sampai matahari terbit harus 12 juz. Nanti saya sabdain. Tapi saya sudah selalu melakukan sholat tobat yang 18, terus yang 10. Nanti kalau misalkan kita dapat sedikit, saya ini bayar lagi gitu. Kira-kiranya Pak, saya di badan saya masih ada sifat-sifat yang masih ya. Iya. Terutama tuh 2 tuh, nenen 2 sama vitamin 1 tuh 3. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sugandi dari Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Ya Pak Haji. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak Haji, kasusnya hampir sama seperti tadi Bu Ida Pak Haji. Jadi Kenapa nggak lo kawinin aja Bu Ida? soalnya saya Sama kok kasus sama Bu Ida. masih punya istri Pak Haji. Hah? Masih punya istri. Istrinya ikut nggak? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ida deket rumah sini, Taman Yasmin. Oh iya. Ntar gua anterin. Ya, ya. Yang jadi pertanyaan gini Pak Haji. Jadi solusinya gimana ya? Solusinya ada di Bu Ida. Oh iya. Jadi si orang bank itu udah telat dua angsuran Pak Haji. Jadi udah datang ke rumah gitu tiap waktu gitu istilahnya. Gampang Pak, kalau Bapak dan Ibu punya utang supaya nggak didatengin debt collector, penangkalnya adalah celana dalam bekas istri yang mens hari pertama digantung di rumah Bapak. Udah nggak main Pak Haji. Wah, Ida masih men. Masih men kan? Masih lancar. Ya udah minjem celana dalam Ida dulu deh bentar. Bu Ida pinjam Bu Ida. Ada. Oh Bu Ida jawab. Pinjam dah sekarang dah, gue tungguin. Bu, copot Bu celana dalamnya Bu. Jadi Bapak pakai celana dalamnya istri. Kalau udah nggak men, pakai celana dalam istri yang 9 hari nggak ganti.
Bapak ikat lebih tinggi dari kepala Bapak, nanti debt kolektornya nggak akan datang. Itu berlaku buat semuanya. Bahkan udah pernah sampai nungguin sampai jam 10 malam Pak Haji di rumah. Nanti enggak, debt kolektornya kalau nyampe datang ke tempat Bapak, dia langsung masuk UGD pingsan. Karena cara dalamnya wanginya luar biasa. Cuma kemarin kasusnya gini Pak Haji. Jadi pas dia datang kan harusnya Juni tanggal 29 itu udah saya harus kangsur gitu ya. Tapi kata dia ditalangin dulu katanya sama kepala cabangnya gitu. Jadi biarpun ditalangin kan Bapak tetap harus bayar. Iya Pak Haji. Kan Bapak lagi nggak punya uang. Iya. Pakai solusinya RDAY dulu aja. Celana dalamnya istri yang bekas men hari pertama digantung di atas lebih tinggi dari kepala Bapak. Kalau udah nggak Kalau memang nggak men, pakai celana dalam istri yang 9 hari nggak ganti-ganti, gantung di atas. Siapa Ji? Siap. Itu nanti debt kolektornya tidak akan datang. Siapa Ji? Kalaupun dia sampai datang maksain, nanti dia di depan rumah Bapak muter-muter aja, muter aja dia. Kenapa pusing? Dia bingung. Ini wangi apa ini? Siap Oke? Pak Haji. Siap. Siap, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Aisyah dari Garut. Ya. Saya Pak Haji mau minta tolong. Saya itu kan menikah udah 3 kali. Nah, 3 kali. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Yang pertama saya diceraiin, dia nikah Yang lagi. pertama dapat anak berapa? 2. Yang kedua dapat anak berapa? 1. Yang ketiga dapat anak berapa? Belum. Saya mau yang ini yang terakhir karena sakit sekali. Ini kalau nikah lagi yang keempat. Enggak mau Pak. Sudah sakit hati yang namanya perceraian itu Pak. Jadi yang pertama anaknya 2. Yang kedua anaknya 1. Yang ketiga Belum. Gitu. tapi belum cerai ini yang ketiga. Enggak, belum. Belum. Ya maunya Kapan mau cerai? enggak mau, Pak. Makanya ya sama Pak Haji itu saya pengen yang terakhir ini. Gitu. Karena ya trauma banget itu yang namanya. Traumanya kenapa mas suami yang ketiga? Traumanya kenapa? Bukan yang pertama, yang kedua itu traumanya. Yang sekarang mah enggak, masih jalan. Oh masih jalan. Takut- Udah berapa tahun nikah sama suami yang ketiga? Yang ketiga mau 2 tahun. Kapan terakhir ibu kasih nenen ke suami yang ketiga? Sekarang lagi di Palembang, Pak. Udah hampir 5 bulan. Kenapa Lagi nenennya LDR. nggak dipaketin ke Palembang? Nggak bisa tuh, Pak. Bisa lah. Enggak. Sini saya copot. Gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya pengen selamanya nggak mau terulang lagi, Pak. Pengennya yang kedua itu selamanya, tapi ya begitu lagi, Pak. Gampang. Ini berlaku semuanya. Kalau ibu pengen nikahnya langgeng Iya, Pak. sampai mati, Iya, ibu ambil celana dalamnya dia bekas pakai, Iya, disimpan di tempat penyimpanan beras yang paling bawah. iya, Pak. Ini ilmunya Joko Tarub. Apa? Taruh. Siapa? Hah? Yang permaisurinya lagi mandi, selendangnya diambil. Joko Tarub. Nah, itu ilmunya Joko Tarub. Jadi selendangnya disimpan di tempat tumpukan padi. Nah, karena kita nggak punya padi, ya gantinya jadi beras. Jadi ibu ambil. Jadi kalau udah berasnya mau habis, jangan sampai celananya kelihatan sama suami. Ibu beli beras lagi, tumpuk lagi, nanti langgeng sampai mati. Nggak ditulis itu celana dalamnya. Oh tulis I love you, papa. Pakai lipstick. Jadi celana dalamnya suami ditulis pakai lipstick yang menempel di alat kelaminnya tuh bagian totoknya Ya. I love you. Celana bekas ya, Pak. Iya bekas, yang masih kuning tuh Yang belum dicuci kali yang ya. belum dicuci, yang warnanya kuning banget tuh. I love you, papa. Manggilnya apa suami yang ketiga? Manggilnya Abi. Ah, oke.
I love you, babi. Bibi. Abi. I love you, Abi. Abinya kapan? A-nya tuh harus lebih gede ya, jangan A-nya kecil. Takutnya nanti ada orang iseng ditambahin huruf B depannya jadi babi. Lagian Bapak, saya menikah itu tiga-tiganya statusnya perjaka lagi Pak. Wah, berarti ibu nikmatin. Di bawah umur. Yang satu mah ya sepantaran gitu, yang kedua mah. Jadi Bu, begitu, coba Pak. inget-inget ya Bu, inget-inget ya. Ya. Ini biar ibu langgeng ya, ibu inget-inget ya. Ibu kan nikah yang ketiga udah 2 tahun. Ya. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya. Ya. Sebelum dia berangkat ke Palembang kemarin kan, udah 5 bulan di Palembang ya. Ya. Ibu inget-inget, kapan terakhir ibu ngemot alat kelaminnya suami yang ketiga? Ya mau berangkat itu Pak. Itu kreatifnya ibu, inisiatifnya ibu, atau suami yang nawarin suruh ngemot alat kelaminnya dia? Berdua, inisiatif berdua aja. Wah, ini benar-benar pakarnya ya. Kita jadiin guru ya. Nah, itu sampai keluarga spermanya. Siapa dianya? Ya. Ya sedikit Pak. Nah, ibu telan atau ibu bikin kue? Enggak ditelan, enggak. Kenapa? Ya enggak enak Pak. Itu yang bikin ibu awet muda, itu yang bikin ibu langgeng rumah tangga. Bisa gak diulangi lagi? Sekarang ibu saya paketin ke Palembang. Jadi ibu ambil celana dalamnya suami, ini berlaku semuanya, ditaruh di tempat beras yang paling bawah. Kalau berasnya mau habis isi lagi, berasnya mau habis isi lagi. Kalau suaminya bermasalah, tapi kalau suaminya nggak bermasalah, ilmu ini nggak usah dipakai. Ini khusus buat yang kalau nggak mau cerai. Iya enggak mau Pak. Ya udah, ibu lakukan itu. Begitu juga suami. Kalau suami sayang sama istri, biar istrinya nggak pisah-pisah mulu, lakukan itu. Satu aja enggak disamain sama celana dalam kita disatuin enggak ya Pak? Nanti bertelur di dalam. Iya. Iya Pak. Terima Suaminya kasih. aja. Iya. Bisa? Iya bisa. Praktekin? Iya. Sep, tepuk tangan dong. Ya. Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji yang telah memberikan waktu pada kami demi untuk menyampaikan kepada Pak Haji yaitu permasalahan kami. Nama saya Suwartono Pak Haji dari Sumatera, Riau, Pekanbaru. Ya. Ya, permasalahan kami Pak Haji yaitu istri saya usahanya ya kolab atau down, bangkrut gitu Pak Haji ya. Usahanya apa? Usahanya kemarin dagang sawit sama pupuk. Dagang apa? Dagang sawit. Dagang sawit. Kelapa sawit sama pupuk Pak Haji. Sampai orang rumah itu ya punya hutang kurang lebihnya 20 miliar. Cuman alhamdulillah yang 16 miliar sudah terbayar, jual kebun sama sawah di Jawa Timur, Lumajang. Jadi sampai sekarang masih perkiraan 4 miliar lagi karena ini sudah mentok. Makanya saya oleh anak saya disuruh datang ke RDAY yaitu ke kandang Ombek ini minta solusi kepada Pak Haji bagaimana jalannya yang sisa 4 miliar ini kira-kira cepat terselesaikan untuk Pak Haji. Maka dari itu kami ingin ya menjalankan apa yang telah disarankan oleh Pak Haji, hajat ilmu dari Pak Haji. Mudah-mudahan permasalahan saya ini jangan mudah-mudahan, pasti permasalahan saya ini akan terselesaikan dengan cepat. Itu Pak Haji. Bapak sama istri kalau di rumah di Riau tidurnya sekamar setempat tidur gak? Ya satu ranjang Pak Haji, namanya ya istri sama suami satu ranjang. Satu Bisa rumah. gak Bapak wajib nenen sama istri setiap hari?
Nah kalau saya ya mau-mau aja Pak Haji saya ini sama nak. Kalau sebagai orang laki kan mungkin sama itu mau ya tuh. Cuman ya kadang-kadang istrinya itu ya macam mana ya? Ya kadang-kadang ada halangan atau capek atau ya sholatnya itu ke malam gitu capek gitu. Bapak bilang sama istri Bu atau Mah atau Umi atau siapa, Bapak kalau manggil apa? Saya Yayang. Yayang. Ya. Bapak ngomong Peang. Kata Pak Haji, kalau Yayang nenenin saya, suami istri kalau manggil Bapak apa? Ya namanya Bapak aja karena udah punya anak gitu. Ya, jadi kalau Yayang nenenin Bapak, kata Pak Haji, bulan ini cair 10 miliar. Amin, amin Pak Haji. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi Bapak wajib nenen setiap hari, ML setiap hari. Insya Allah Pak Haji. Kalau saya sih mau aja begitu. Sama dengan bapak-bapak yang lainnya gitu. Kalau bisa pun mungkin setiap waktu. Cuman kadang-kadang ya namanya perempuan kadang-kadang ya itulah nggak sama orang laki, apanya itu ya setrumnya gitu kan. Kadang-kadang dia itu yang neneknya aduh ribet aja ini gitu, belum ini mau sholat lah mau ini gitu. Banyak alasan. Bapak harus terangin kan, Ya. Pak Haji udah sabdain kita cair 10 miliar bulan ini. Iya iya Pak Haji. Bapak tinggal batalin aja, nanti sabda saya berlaku. Bapak Iya. punya 10 miliar bayar utang yang 4 miliar, Insya yang Allah. 6 miliar balikin lagi ke saya. Amin amin ya Pak Haji. Ya Insya Allah itu. Kan saya cuma nyabdain untung 6 miliar. Iya ya Pak Haji. Amin. Jadi nenen setiap hari wajib, Iya Insya Allah Pak Haji. ML setiap hari wajib. Insya Allah ya. Paksain, atur waktunya, jamnya bebas, Bapak atur. Pokoknya nenen wajib, kanan 99, kiri 99. Iya Pak Haji. ML wajib. Udah itu aja. Iya iya iya. Ini istri saya di sini Pak Haji supaya dengar, jadi nantinya saya nggak usah minta lagi, dah tahu tujuan itu maksudnya itu. Maka saya berani berdiri supaya istri saya oh begini harus begini tahu. Jadi nawarin duluan nantinya begitu. Istri ngikut gak ada di ruangan sini gak? Ikut itu. Tepuk tangan nih dong. Wow. Saya pengennya ditawarin terus Pak Haji begitu. Kayak bapak-bapak yang lain gitu supaya cepat selesai permasalahan ini gitu. Iya. Jadi selama ini Bapak nggak pernah ditawarin? Ya saya minta duluan apa Haji. Jangan, nggak boleh. Oh begitu. Ya. Pokoknya kalau Bapak minta duluan batal. Oh ya ini Harus. dengarkan lah anu Yayang. Supaya nanti mungkin jam 00 kita ditawarin gitu. Pokoknya kalau Bapak minta batal. Gitu Pak Haji ya. Ya. Saya suka minta terus Pak Haji. Nggak boleh. Oh, dibalik sekarang Nayang yang minta Pak Haji ya? Ya. Ya, amin amin Pak Haji. Kalau sampai istri nggak nawarin lewat mau menjelang subuh, Iya. Bapak langsung kasih kode ke istri. Kode terus saya ngasih terus Pak Haji. Gimana kodenya ke istri? Ya karena tidurnya berdekatan ya langsung aja gitu kan. Dipeluk atau apa gitu kan itu. Itu namanya Bapak minta. Iya Nggak boleh. Oh. Batal. Iya Pak Haji. Jadi kalau Bapak sampai menjelang subuh istri nggak nawarin, ini berlaku buat semuanya. Iya. Baik yang di ruangan sini maupun yang nonton YouTube, TikTok, Instagram. Bapak kasih kode. Kodenya adalah Dicolek. Bu, itu namanya minta. Oh. Jadi kodenya apa Pak Haji? Bapak panggil nama sayangnya dia, Yayang. Oh, Bapak, siap Pak Haji. Yayang. Siap Kata- Yayang. Oh, karena ada kata di sini pertama. Pak Haji. Iya. Itu kata pertama. Iya, iya. Kata keduanya, Mbe. Yayang nenen gitu aja lah Pak Haji kok. Kalau mbek kan kurang ini kurang. Minta. Oh iya. Yayang, Mbe. Yayang, Mbe. Gitu. Itu bahasanya ini di kandang itu Pak Haji ya. Iya kan Bapak kan bawanya apa? Kandang mbek. Nah, Oh. makanya saran saya, Amin. nanti semuanya pada turun tahajud,
bapak sama yayang langsung masuk kandang embe. Begitu Pak Haji. Iya, karena kan kita sediain satu kotak untuk bapak sama istri. Iya. Langsung praktek ya di bawah ya. Insya Allah Pak Haji. Ya, siap. Yang penting kan ditawarin Pak Haji. Iya. Yang penting ditawarin tiap hari apapun kami lakukan gitu. Iya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Riau, Pekanbaru. Yuk, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais dari Garut. Pak Haji, hajat saya Sehari-harinya apa? pengen jual rumah. Sehari-harinya kegiatannya apa? Saya ibu rumah tangga. Di rumah Saya- tinggal sama siapa aja? Saya sama anak bertiga. Saya ini punya rumah di Jakarta. Saya ingin pindahkan rumah itu ke Garut karena saya udah pensiun. Saya pengen tinggal di sana gitu. Saya kesulitan. Ibu cerai mati apa cerai hidup? Saya sama suami kesini ada. Suami tinggalnya Iya, di ada. mana? Satu rumah. Di Garut apa di Jakarta? Sementara saya di Garut. Ibu di Garut, suami di Garut juga dengan anak satu. ibu tinggal di Garut, Iya. suami tinggal di Garut. Ya, Rumah di Jakarta yang ninggalin siapa? kosong. Oh. Jadi sering ditengok aja Pak Haji dalam sebulan sekali. Kalau memang saya berobat ke Jakarta, kebetulan saya pernah bekerja di Jakarta dengan suami. Kemarin waktu saya sakit, saya pengen ngadem lah istilahnya di Garut gitu. Saya hampir 3 tahun. Ternyata enak, betah. Saya ingin rumah yang di Jakarta itu dipindahkan ke Garut. Saya coba untuk ditawarkan, ternyata kesulitan. Terus dengan harga murah, tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu, Pak Haji. Saya ingin Rumah di Jakartanya di mana? di Gudang Air, Kampung Rambutan. Luasnya berapa? 84 meter. Mau dijual harga berapa? Insya Allah saya pasti pengen 1 M. Sertifikat atau masih girik atau suratnya apa? Lengkap semua, sudah ada suratnya. Ya udah, ibu promosi di situ. Nama saya mau jual rumah di Gudang Air Kampung Rambutan. Patokannya jalan apa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa. Saya mau jual dengan harga sekian. Yang berminat hubungi di HP saya nomor. Nanti kan banyak yang pada kontak ibu. Yuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam. Atas nama rumah Abdul Rajak Bakri, ingin menjual rumah Jalan Gudang Air, RT 2 RW 2 nomor 25B, Kampung Rambutan, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas. Saya ingin menjual rumah dengan luas 84 meter seharga 1 M, tanpa dicicil, tanpa ditawar, lunas. Terima kasih. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP saya atas nama Siti Mariam 0813 1876 7331. Itu aja Pak Haji. Oke, ulangi lagi. HP nomor. Dengan nomor HP dengan nama Siti Mariam 0813 1876 7331. Oke, ibu masih men apa enggak? Sudah enggak? Nah, ibu pakai cadar ibu yang 9 hari nggak ganti, digantung di atas lebih tinggi dari kepala ibu di rumah yang mau dijual. Nanti banyak orang pada datang, pada lihat. Ibu pada saat orang lihat atau siapa yang tunggu di situ, remes alat kelamin ibu, bersalaman sama si pembeli. Deal, nggak ditawar. Nanti dia nggak nawar. Deal 1 M. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ali Surahman dari Bojong, Pak Bojong Kemang. Bojong Bojong Kemang. Bojong Permai. Kopassus.
Bojong Kemang. Kopassus. Bojong Kemang. Ya. Di mana tuh Bojong Kemang? Kopassus lah di belakang ini Pak, belakang ATS Lanud. Atang Sanjaya. Atang ATS. Sanjaya, betul Pak. Bukan Bojong Kenyot. Bukan Pak. Bojong Kemang. Bojong Kemang. Bojong Kecamatan Kemang maksudnya ini. Bojong Kecamatan Kemang. Iya. Kalau Bojong Kenyot, bojong yang dikenyot. Bojong Kenyot mah di mananya? Ini sebelahnya ada. Banyak bojong kenyot. Sampai Ini belum ada. dikenyot. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak, saya pertama alhamdulillah saya bisa langsung ke sini. Ini pertama kali Pak. Pertanyaan saya begini, saya punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya saya punya utang Pak. Berapa? Utangnya sekitar ya kurang lebih 300 jutaan lah gitu Pak. Utang ke berapa titik? Ya. Utangnya ke satu tempat atau dua tempat? Ke satu tempat Pak. Bank atau pribadi? Ke bank. Bank. Ya. Terus? Jadi maksud saya pengen lunas lah utang ke bank itu Pak. Jadi saya ingin menikmati masa tua tanpa Usia utang. berapa? Usia 68 Pak. Di rumah tinggal sama siapa aja di Bojong Kemang? Tinggal sama istri dan anak. Bisa gak tiap hari nenek sama istri? Bisa Pak kalau nenen mah. Kapan terakhir nenek sama istri? Kalau nenen ya baru seminggu kali ya, ada seminggu. Siapa duluan yang minta? Bapak atau istri yang nawarin? Saya yang duluan minta. Ngomongnya gimana ke istri minta nenen? Saya tanpa ngomong langsung dibuka aja itunya. Jadi dia udah, kalau orang Sunda bilang itu udah surti Pak. Apa? Udah surti, kalau orang Sunda bilang udah ngerti lah gitu. Udah ngerti. Iya udah ngerti kalau. Jadi udah Bapak dibuka. tinggal dibuka aja, dilucutin langsung nenen. Iya langsung. Istri nggak marah tuh begitu? Hah? Abis nenen ada kelanjutannya nggak? Ada Pak. Apa? Ya ML. Kalau ML Bapak posisi di atas sampai di bawah? Ya di samping Pak. Gimana gaya samping? Karena perut saya gede jadi susah, agak keberatan gitu. Apa? Agak susah Pak, perut saya kan gede. Jadi katanya berat ininya susah. Katanya nggak dalam Pak. Apa? Nggak dalam. Nggak dalam. Iya kalau di atas itu makanya di samping gitu. Jadi enakan Bapak di samping apa enakan Bapak di atas? Ya di atas juga enak gitu nih. Udah pernah dicoba belum Bapak di atas? Ya jarang lah Pak. Hah? Jarang di atas mah. Hah? Jarang. Jarang di atas? Jarang. Kebanyakan di samping? Samping aja. Itu bisa masuk tuh Pak kalau dari samping? Wah itu mah. Hah? Alhamdulillah Pak. Masuk? Masuk semua Pak. Masuk semua? Masuk semua. Tepuk tangan dulu dong. Masuk semua. Pak waktu itu kalau main tuh kalau dari samping wasit nggak ada ya? Wasit nggak ada wasit? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Itu pasti masuk semua tuh Pak? Masuk. Hah? Masuk. Masuk? Iya. Nah saya mau Pak, Bapak paksain gimana caranya nenen wajib setiap hari, bisa gak? Iya Pak. Bisa Pak. Wajib ML setiap hari dari samping, bisa gak? Bisa. Bisa? Bisa Pak. Ya, saya sabdain cair 10 miliar. Amin. Tapi harus dari samping ya. Iya. Tendangan bebas ya. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa Pak Haji? Nama saya Jena dari Tanjung Priuk, Cilincing. Cilincing, Tanjung Priok. Ya. Kegiatan sehari-harinya apa Ibu?
sementara ini saya di rumah. Di rumah, sebelum di rumah apa? Ya. Pas almarhum Ya, udah. suami saya meninggal, Itu Regi udah sebelum ngomong. almarhum suami saya meninggal kan saya ngajar ngaji. Regi udah ngomong. Ngajar ngaji. Ya, di rumah sama di masjid. Terus suami saya meninggal, mau nggak mau saya harus bekerja untuk menafkahi ketiga anak saya. Ya. Dan dari situ saya bekerja. Emang ibu usianya berapa? Saya 43 sekarang. 43. Pernah kerja terakhir kerja apa? Kerja ART. ART. Jauh dari rumah atau dekat dari rumah? Jauh di Halim Perdana Kusuma, Pak. Wow, jadi pulang pergi atau nginep? Nginep sebulan sekali pulang. Jadi anak sama siapa di rumah? Anak ya sama anak saya di bertiga. Karena anak saya yang pertama udah 23 tahun. Yang masak anak. Ya, kadang masak, kadang beli. Kadang ada kakak saya juga ngasih. Sekarang ibu udah nggak kerja di Halim, Udah enggak di rumah sekarang. di rumah. Nah ibu sekarang maksain ke RDAE, apa pertanyaannya? Hajat saya sih awalnya tadi ibu itu ya, yang tadi mau jual rumah. Saya juga gitu, emang awalnya pengen jual rumah Pak Haji. Dari awal suami saya sakit sampai meninggal itu saya mau jual rumah susah banget Pak Haji. Gampang, kan tadi diajarin sama ibu yang tinggal di Garut, rumahnya mau dijual di Jakarta. Salah dalam ibu yang mens hari pertama, kalau ibu udah nggak men yang 9 hari nggak ganti, digantung di atas lebih tinggi dari kepala ibu. Nanti pembeli banyak pada datang, minimal tawon dulu datang, minimal tawon. Tapi sekarang udah beda. Tanda-tandanya tuh yang mau pembeli datang tuh minimal tawon dulu. Karena tawon tuh nggak boleh mencium aroma yang wow. Tapi sekarang kondisinya udah beda Pak Haji. Apa? Rumah saya sekarang udah rusak karena adalah kurang lebih 2 tahun kosong, nggak dikontrakin. Awalnya kan pas suami saya meninggal itu saya kontrakin Pak Haji, separuh untuk ngontrak, separuh untuk makan saya sama anak-anak saya. Dan Jadi sekarang hajatnya apa? hajatnya sih ya satu, supaya rumah saya yang rusak itu biar cepat kejual. Tapi kadang karena kondisinya itu rusak, jadi si pembeli itu nggak minat, ya rusak banyak yang harus direnovasi. Nanti enggak bu, dengan ibu pakai, ibu masih men enggak? Masih ya, alhamdulillah. Nah, men yang pertama ini berlaku semua. Celah dalam yang pertama kali mens yang pertama celah dalamnya itu ibu gantung di paling tinggi di atas kepala, lebih tinggi dari kepala digantung. Nanti kondisi bobrok apapun orang tetap bayar. Itu mohon maaf Pak Haji, itu si celana dalam saya itu dicuci apa enggak? Enggak dong. Mens hak. Walaupun ada darah. Iya betul. Justru itu yang bikin banyak tawon. Iya. Itu nanti wanginya satu kelurahan bu. Wah wanginya luar biasa bu. Iya, sama. Semua tetangga ibu masuk UGD semua. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak bu? Iya, senyum-senyum sendiri. Hah? Senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Terus sama ini Pak Haji, anak saya yang nomor pertama kan udah lulus kuliah 2 tahun yang lalu. Itu ya Allah, anak saya kok susah banget cari kerjaan. Oh gampang, seperti Haji Marco. Haji Marco anaknya masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Anaknya diterima di pramugari, sekarang udah terbang. Nomor 2 ranking paling kecil nilainya 94. Nomor 3 ranking paling kecil nilai 90. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat masak sayur, buat bikin teh manis, buat bikin bubur kacang hijau, buat bikin teh kopi. Sambil ibu ngomong nama bin, diterima kerja bulan ini dengan gaji sebulan 50 juta. Ini berlaku semuanya. Udah nanti diterima kerja gaji sebulan 50 juta. Sama ini Pak Haji, biar anak saya tuh dapat langsung Pak cepet dapat jodoh. Sama sekalian ibu ngomong putri Berikut saya juga, Pak Haji. Hah? Berikut untuk saya juga. Iya, saya dikawinin sama bandot. Kan di bawah masih ada 3 bandot. Nanti kan dia lagi bertarung untuk memperebutkan ibu.
Bisa? Insya Allah. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Habis? Habis? Ayo mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Nama saya Abdul Razak Bakri, suami dari Bu Siti Mariam. Ya. Asal dari Dabo Singkep, Kabupaten Naga, Kepulauan Riau. Ya. Maksud saya minta saran dari Pak Haji. Pengen menjual rumah yang di Bekasi di Giren Putera 2, luas tanah 84, bangunan 36 meter persegi, sertifikat hak milik dengan harga 600 juta tunai. Ya udah, Bapak promosi. Ayo, saya mau jual rumah di Bekasi. Lokasinya lengkap, luasnya berapa? Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo, Bapak promosi. Saya mau jual rumah yang di Bekasi di Grand Mutiara 2, Jatiraden, Blok D45, sertifikat hak milik dengan luas tanah 18 meter persegi, luas bangunan 36 meter persegi, dengan harga 600 juta tunai. Hubungi saya di nomor HP 0895 1305 3145. Ulangi lagi HP-nya nomor 0895 1305 3145. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang kedua Pak Haji. Ya. Saya punya putra 2, yang satu di Riyadh kerja sebagai asisten chef, yang kedua di Garut dia dagang sembako. Ya. Saya berharap yang jadi asisten chef disayang, dikasih posisi dan gaji yang baik oleh manajemen, dan yang di Garut yang bernama Buren Rasid dagangannya laris manis dan dia sehat. Gampang, Bapak cari fotonya, tulis hajatnya di belakang foto, gosok di alat kelamin Bapak, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur setiap hari. Nanti yang Bapak tulis di belakang fotonya itu yang Allah kabulin. Amin. Ya, ini berlaku buat semua. Iya. Oke? Iya. Sip. Sekian Pak Haji, makasih. Ya, oke. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi praktek. Yuk, Ibu wabarakatuh. apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau testimoni Pak Haji. Boleh. Nama? Nama saya Dini dari Jakarta. Sehari-harinya apa? Saya sehari-hari ibu rumah tangga dan kebetulan saya bekerja sebagai host juga. Jadi? Host streaming. Host streaming. Ya, host di rumah streaming. tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Sebelumnya saya pernah testimoni juga sama Mas Regi. Di situ dalam keadaan punya anugerah. Dan di sini saya balik lagi, saya mau kasih testimoni hutang lunas, dikasih motor, dapat transferan sampai saat ini. Tepuk tangan dulu dong. Kesini sama siapa Ibu? Sama Mas Regi waktu itu. Enggak, sekarang kesini sama siapa? Sama suami. Sama suami. Ya, Yes. sama anak. Suami apa kegiatan sehari-harinya? Dia kerjanya syuting. Syuting. Ya, jadi agensi yang suka bawa-bawa orang syuting. Oke. Ya. Anaknya berapa? 1. Umur? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Ya. Ayo testimoni. Di sini saya alhamdulillah ngejalanin ilmu dari Pak Haji yang awalnya nggak tahu apa-apa, jadi hutang lunas dari 2 cabang, yang satu rentenir, yang satu dari bank. Yang dari rentenir saya ngejalanin ilmu yang pakai celana dalam, foto yang orang rentenirnya itu saya kempit dalam kemaluan dan alhamdulillah lunas. Saya ketemu dia cuma bilang yaudah kalau emang nggak ada uang nggak usah dibayar. Wow, tepuk tangan dong. Dan itu nominalnya gede. Itu fotonya siapa yang dikempit di alat kelamin Ibu? Fotonya yang rentenirnya itu Pak Haji. Oke, Bu, ini bapak-bapak yang hadir dari depan ke belakang rentenir semua, Bu. Bisa nggak dikempit, Bu? Ya, dan itu nominalnya gede Pak Haji, 125 juta. 125 juta. Ya, awalnya saya harus nyicil ke dia tuh nominalnya gede 2.200.000 dalam waktu sehari, per harinya 2.200.000. Pertengahan jalan saya udah bilang, saya ngejalanin tuh
hari, sebelum 9 hari ketemu sama dia, saya 9 hari itu saya benar-benar kempit fotonya, jalanin qobliyah, badliyah subuh, sedekah ke anak yatim yang ada di dekat rumah, sedekah ke kucing. Saya niatin hutang saya lunas tanpa dibayar. Begitu saya samperin, saya bilang, maaf Bu, saya benar-benar nggak bisa bayar. Saya mampu bayarnya setengahnya dari yang saya utangin gitu. Terus kata dia, ya udah kalau emang nggak ada nggak apa-apa. Itu pun jadi yang tadinya nggak luluh bener-bener luluh, jadi bilang ya udah bunganya nggak usah kamu bayar, udah lunas, bener-bener lunas. Dan motor yang tadinya kan saya punya, sekarang kan punya mertua ya Pak Haji. Kata mertua, bayarin aja nanti DP-nya, cicilannya bayarin. Setelah baru 2 bulan saya bayarin, dia bilang udah kamu nggak usah bayarin DP-nya, nggak usah bayarin cicilan, biar bapak yang lanjutin. Itu kan benar-benar rezeki ya Pak Haji. Wow, mertua takluk sama mantu. Tepuk tangan dong. Sama satu lagi dari bank besar, Bank BRI, pinjaman 100 juta yang udah benar-benar macet, udah direstruktur juga. Iya, gara-gara kopi itu kena restruktur juga. Sekarang benar-benar nggak ditagih, nggak apa, tiba-tiba pas saya datang ke bank, maaf Bu, Ibu udah nggak punya tunggakan, udah nggak punya utang lunas. Saya pikir biaya checking saya udah kena, ternyata pas sampai sana ternyata utang saya malah udah nggak ada, udah lunas. Sampai suami bilang, emang kapan kita bayar ya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Bu, berarti kan alat kelamin ibu manjur banget ya. Boleh gak bapak-bapak titip fotonya debt collector, Bu? Iya, saya jalanin itu. Pokoknya yang ke bank pun sama, kalau yang ke bank ceritanya lucu sih, karena saya kan ke bank tuh banyak. Ada yang lucu? Iya. Ketawa dulu dong. Ini loh Pak, biasanya kan ke bank kan, kalau Bank BRI kan kita nggak punya kayak kan per mantri ya Pak, ketemunya itu per mantri, ketemu mantri. Ya, saya bingung kan, nggak punya foto mantrinya gitu kan. Saya cuma ngeprint nama banknya itu, saya kempit di kemaluan 9 hari, airnya sebelum saya masuk saya siram depan bank, terus saya masuk, bener alhamdulillah. Hasilnya luar biasa ya. Ya. Wow. Jadi sekarang bener-bener lunas tanpa hutang, nggak punya hutang. Sekarang tujuannya pengen punya rumah. Caranya gimana? Ya. Nenen wajib kanan 99, kiri 99. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Abis nenen harus ada kelanjutannya ML. Bisa gak? Udah pasti bisa Pak Haji itu. Nah, itu yang suka ibu atau suami? Dua-duanya. Oh, geblek. 2, kalau ibu mau keluar rumah, ibu wajib colek alat kelaminnya suami. Kalau suami mau keluar rumah, wajib colek nenennya istri kanan kiri dan colek alat kelaminnya ibu. Itu wajib. Saya sabdain, tahun ini ibu pasti punya rumah. Amin, amin, amin. Bisa gak dipraktekin? Bisa Pak Haji. Ini berlaku buat semuanya. Jadi mulai nenen setiap hari, habis nenen harus ada kelanjutannya ML. Berat apa enggak? Enggak. Gampang ya? Iya. Oke. Wajib ya. Saya sabdain tahun ini punya rumah. Bisa? Amin. Bisa Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa.